Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga.
Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan sesuatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom saudara kasih, shalom. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Boleh saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah minggu hari ini. Bapa, kami bersyukur satu hari lagi kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami berada dimanapun, ketika kami beribadah, hanya satu yang kami mau. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biarlah kami datang dengan kerinduan membawa korban ucapan syukur. Terima kasih buat proses kehidupan ini. Terima kasih buat apapun yang terjadi. Yang kami tahu dan kami katakan, Tuhan Yesus itu baik bagi kami selamanya. Biarlah kami bawa korban syukur. Penyembahan kami hanya bagi Engkau. Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami.
biarlah kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hadirat-Mu yang kami perlukan, hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Ya Nabashana ya Ramo, oh haleluya, Kiana Sena ya Ramo, mengalir kasih-Mu, mengalir cinta-Mu, mengalir kuasa-Mu saat kami menyembah-Mu. Kau hadir, Kau bertahta di atas pujian kami. Shikana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Shikana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Shikana ya rabala ya rabala shana ya rabala ya rabala. Shikana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Biarlah kami datang dengan penuh kehausan, kami datang penuh kerinduan kepadamu Tuhan, menghampiri bait kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Sekarang hati katakan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari dengan segenap kerinduanmu katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan segenap kerinduan kami hampiri katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
jiwa. Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu dan berseru. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Dengan kesungguhan hatimu lebih lagi berseru, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi. Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Hatiku tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hatimu. Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam sukacita, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu dan berseru, katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat dimanapun berada bersama pemuji katakan, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus pribadi yang Engkau sumber pengharapan kami, kekuatan kami. Selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
setiap kami Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, bawa kami Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh haleluya, Kaulah kerinduan kami, Kaulah pusat pengharapan kami yang kami sembah Yesus. Kami datang dengan membawa korban syukur, kami datang dengan membawa korban puji-pujian, bahwasanya Engkau baik untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, mari sembah Dia. Tidak ada satupun dapat membatasi kami untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus. Mari sembah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan-Mu. Rasakan kasih setia-Nya, rasakan kemurahan-Nya. Oh haleluya, Ia namase nayarabo. Kurabara syakana yarabala 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 yarabala. Engkau datang melawat, Engkau datang menjamah setiap kami yang saat ini beribadah. Kekuatan penghiburan sukacita-Mu tak akan pernah berhenti bagi kami. Sembah Dia, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Shikana ya rabana kana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala bala. Ora mashena ya rabo. Haleluya. Setiap kami yang berduka Kau hibur, setiap kami yang lemah Kau beri kekuatan. Bahkan setiap kami yang sakit, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami percaya kesembuhan itu mengalir. Kami mau terus bersyukur. Iya adalah shekana ya rabo, kita mana sekena ya rada. Shikala ya rabara ya kala ya rabara ya rabara ya rabara bara bara bara. Shikana ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara ya rabara bara 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 bara. Mari terus sembah Dia di dalam kudus hadirat-Nya. Angkat tanganmu, tengahkan wajahmu ke surga. Betapa baik, betapa setianya Tuhan dalam hidupmu. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh berkata ke dalam roh. Yang belum katakan terima kasih Tuhan, katakan haleluya. Tidak ada yang berdiam diri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kota benteng kami, menara kekuatan kami, perisai kami Yesus. Rabana syakana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Iya rabana bara 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 bara. Iya rabana syakana ya rabala ya rabala ya rabala bara bara. Iya rabana syakana kala ya rabo. Haleluya haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan, Engkau boleh bangkit berdiri.
Boleh sembah Dia dengan segenap hati jiwa kekuatanmu. Rasakan kemurahan kebaikannya mengalir, memenuhi setiap kita yang terus berharap. Haleluya. Mengalir kuasa dari surga, mengalir memenuhi kami. Haleluya. Kami percaya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, oh God, I worship you. Hallelujah. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari kita berikan sorak-sorai dan serukan. Segala pujian kemuliaan bagimu. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari berikan sorak-sorai, serukan Jesus. Dengan segenap hatimu katakan, oh God, oh God, segala kemuliaan pujian bagimu. Haleluya. Be glorified and magnified. Oh God, mari sekali lagi serukan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Kami siap datang ke bait Tuhan dengan penuh syukur dan puji-pujian. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari datang ke bait Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Kami dipenuhi sukacita yang melimpah bagi hari ini Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah. Orang yang bersyukur akan mengangkat tangannya ke surga.
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kami dilimpahi dengan syukur karena kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik. Yes, yes, yes. Bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak. Pasti terima kemenangan. Akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah. Mari lambaikan tanganmu ke surga. Akui kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yes, kepada Tuhan. Surga Engkau mendengar sorak-sorai kami. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah. Hey, mari berikan kemuliaan. Serahkan haleluya. Ya puji Tuhan, shalom saudara. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama daripada bulan Oktober. Dan saya percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Dan seperti biasa di mana jemaat diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, sesuai dengan di Maliaki 3 ayat 8-10, maka Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit di dalam kehidupanmu. Dan satu hal di mana engkau memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupanmu. Mari kita sebelum memberi, ya saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat bulan yang baru ini, di mana kami boleh memasuki di awal bulan ini. Dan itu semua karena kebaikan kemurahan daripada Tuhan. Tidak ada satu yang bisa kami banggakan. Dan kami percaya demikian juga Engkau memberkati kami di bulan yang lalu. Demikian juga Engkau akan memberkati kami di bulan yang akan datang. Dan kami percaya ada sebuah perlindungan daripada Tuhan. Ada sebuah pemeliharaan daripada Tuhan. Secara manusia mungkin ada di antara kami yang tidak sanggup. Tapi kami percaya dengan firman-Mu yang berkata, ujilah aku. Maka Engkau akan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi jemaat yang ada di rumah, engkau bisa men-scan barcode yang tertaya di layar saudara, dan saya percaya biarlah diberkatilah orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Mari kita pujikan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahan
terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa, amin, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih. Amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Apapun keadaanmu, terus mengucap syukur. Tuhan Yesus itu sungguh amat sangat baik dan sangat mengasihi setiap saudara. Saudaraku, saat ini dalam masa-masa kita menantikan janji Tuhan, saya tidak bosan-bosannya akan terus mengingatkan dan terus mengajak agar setiap saudara saya, gereja Tuhan, masuk dalam level keintiman dengan Tuhan lebih lagi sampai Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam kondisi dunia seperti saat ini, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Saudaraku, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua itu sudah sangat dekat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan hal yang sama. Ini waktunya kita sungguh-sungguh bersiap-siap karena kedatangan Tuhan untuk kali kedua sudah sangat dekat. Nah, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini merupakan suatu masa untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini waktunya kita hidup tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan. Kolose 3, 1 dan 2, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudaraku, di ayat ini, memikirkan perkara yang di atas, itu berarti kita mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Seperti kita ketahui bersama, prioritas, tujuan, dan sasaran hidup kita adalah untuk lebih lagi mencari hal-hal yang rohani. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berusaha masuk rumah sorgawi, berusaha masuk sorga. Nah, untuk masuk sorga atau rumah sorgawi, memang ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya dan yang senantiasa harus kita lakukan. Tuntutan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah mengenal Kristus. Mari saudara, saat ini kita tanya dan lihat kondisi diri kita masing-masing. Saya tidak peduli sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen dan percaya kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah? Atau kita hanya sebatas tahu? Seperti kita mengerti, ada suatu perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu, itu bisa dicapai dengan belajar, menyelidiki, mendapatkan info-info, dan itu hanya sebatas pengetahuan akademis saja. Contoh, misalnya kita membaca biografi seseorang, kita bisa mendapatkan detail info, latar belakang orang tersebut, seperti apa hal-hal yang disukai, apa pekerjaannya, apa pencapaian-pencapaiannya, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi, sedetail-detail dan selengkap-lengkapnya kita tahu segala sesuatu mengenai orang tersebut, itu tidak menentukan dan bukan menjadi jaminan bahwa kita kenal orang tersebut. Kalau kenal,
itu didasarkan atas hubungan pribadi. Ada komunikasi, ada interaksi yang dijalin dari waktu ke waktu. Dari hasil komunikasi, hasil interaksi, lama-lamaan kita bisa lebih mengerti apa kesukaannya, mengerti ketidaksukaannya, mengerti isi hatinya, mengerti beban pikirannya, dan sebagainya. Demikian juga saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Manusia tidak bisa hanya sebatas tahu dengan segala macam pengetahuan akademis intelektual yang dapat kita pelajari tentang Tuhan saja. Tetapi semua yang kita lakukan itu harus didasarkan suatu hubungan yang intim melalui hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tujuan dari mengetahui kebenaran, tujuan dari mengetahui kebenaran teologis ialah kasih akan Allah, kebebasan dari dosa, menghasilkan kekudusan, gaya hidup yang benar, selaras dengan cara Allah. Belajar Alkitab atau pendalaman Alkitab yang benar, itu menekankan kebenaran yang sejati, yaitu mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan tepat. Jadi saudara, itu bukan sekedar mengetahui fakta dan kebenaran Alkitab saja. Harus kita mengerti, setinggi-tingginya pengetahuan akademis atau intelektual, itu tidak menjamin kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Banyak contoh orang-orang pandai dan hebat sepanjang sejarah yang mempelajari, menyelidiki fakta kebenaran Alkitabiah sebagai pengetahuan akademis, dan akhir hidupnya malah menolak Tuhan. Saya pernah saudara, waktu kuliah, tesis terakhir saya itu mengenai hal ini. Jadi saya melihat, ada orang, wah luar biasa. Awalnya cinta Tuhan, awalnya sungguh-sungguh mau belajar, mau cari, dia gali, dia terus tanya dan segala macamnya. Akhir hidupnya justru menolak Tuhan. Padahal secara pengetahuan akademis, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa tahu. Tahu kan sejarah rencana penyelamatan. Bahkan ada yang sangat tahu dan hafal ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu hanya sebagai pengetahuan akademis saja. Sifatnya tidak menyelamatkan. Sepanjang hidup dan akhir kehidupan mereka di bumi, sepertinya mereka mengenal Tuhan. Padahal mereka hanya tahu sebatas kulit, tidak tahu dan sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan, Matius 7. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 22-23 itu kembali mengingatkan kita sebagai peringatan. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh mengerikan saudara, sungguh mengerikan. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kerinduan terbesar dari Rasul Paulus, itu tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Coba kita perhatikan, apa kerinduan terbesar Paulus yang tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari
antara orang mati. Nah, perhatikan di sini saudara. Perhatikan. Hal-hal di atas seperti kerinduan terbesar dari Paulus. Ini juga seharusnya menjadi kerinduan kita. Yaitu mengenal, mengalami persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hal-hal ini dapat terjadi ketika kita mau terus mendengarkan firman-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Selain itu saudara, selain hal-hal di atas, kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, menderita karena Kristus dan kerajaannya. Saudaraku, kekristenan itu membangun suatu hubungan yang intim, kehidupan yang mengasihi dan intim dengan Tuhan. Ini menuntut agar kita, saudara saya, itu mengenal dengan hati. Ada relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar kita dapat menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk zaman ini. Nah, jika hal ini saudaraku disertai dengan pengetahuan dan pemahaman firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mengenal Kristus dan saudara hidup akan semakin serupa dengan gambarnya. Amin, haleluya. Nah yang kedua saudara, tuntutan yang berikutnya untuk kita dapat masuk rumah surgawi kita, yaitu terus mengerjakan keselamatan kita. Ya, terus mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12a firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam mengerjakan keselamatan, ini merupakan bagian atau respon kita sebagai manusia kepada Tuhan. Ini juga merupakan salah satu peperangan rohani untuk mematikan kedagingan, mematikan kehidupan yang berdosa, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang harus, perhatikan, terus-menerus dilakukan sampai kita masuk kekekalan. Ini merupakan suatu tuntutan saudara. Sampai akhir. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan keselamatan. Yang ketiga, tuntutan yang tidak boleh kita abaikan. Yang ketiga adalah berlari menuju tujuan sorgawi. 1 Korintus 9 ayat 24-27 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, garis bawahi saudara, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saudara saya, gereja Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. Seperti Rasul Paulus nyatakan, ada suatu prinsip, yaitu jika kita menyerah atau gagal melawan keinginan berdosa, dalam penguasaan diri, dalam penyangkalan diri, berhenti dalam pengudusan diri, orang Kristen itu dapat kehilangan keselamatan kekalnya loh. Oleh sebab itu saudaraku, sikap hati yang sama seperti Rasul Paulus, itu juga harus kita miliki. Yaitu, dengan kasih karunia Allah, kita mengerahkan segenap kekuatan, memusatkan pikiran, agar tidak gagal mencapai keselamatan yang sempurna.
saudara lakukan hal ini. Terus berlari, terus berlari, terus berlari. Sampai engkau mendapat mahkota kekal, sorga mulia. Yang keempat, yang tidak boleh diabaikan adalah berpegang teguh kepada firman Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk masuk rumah sorgawi. Ada tuntutan yang tidak boleh diabaikan, yaitu tekun berdoa dan masuk masa perhentian. Nah, saudaraku, September 6, 2021, setelah matahari terbenam, bangsa Israel itu memasuki tahun yang baru, tahun 5782. Mereka memasuki tahun Syabat atau masa perhentian bagi mereka. Secara umum, arti Syabat adalah suatu hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan, dari semua kesibukan sehari-hari. Untuk apa? Memberikan diri istirahat, dan sebagai gantinya, kita harus beribadah, bersekutu, dan menghususkan waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, pesan Tuhan kepada kita gerejanya, dalam masa-masa yang seperti ini, dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini masa di mana kita sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan kondisikan. Saudara tahu, kita gereja Tuhan sedang dikondisikan agar kita lebih lagi mempersembahkan diri kepada Allah dengan cara menghususkan suatu masa untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Allah, memusatkan diri kepada perkara-perkara Tuhan, memusatkan diri pada perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani, kehidupan kekal. Dengan cara bagaimana? Mari lebih banyak masuk dalam masa perhentian, dalam doa penyembahan kita pada Tuhan. Saya sangat percaya, saudara, jika kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mau meresponi untuk terus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, kolega kerja mungkin, atau teman sekolahmu, dan terus berdoa, melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa jemu-jemu. Selain kita memperoleh keselamatan kekal, lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus yang terbesar, pertobatan jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, itu akan terjadi atas Indonesia on time. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus, Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu saatnya berdoa Tuhan, biarlah surga terbuka, open heaven, surga terbuka di setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada, surga terbuka. Dan biarlah Tuhan malaikat-Mu naik turun Tuhan berkat Allah yang sempurna. Hamba berdoa saat ini Bapa, dalam masa-masa ini Tuhan kami berjanji Tuhan, kami berjanji, kami akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami, lebih memikirkan perkara-perkara yang sorgawi, lebih memikirkan perkara-perkara yang rohani Tuhan, daripada hal yang duniawi. Hamba berdoa saat ini Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengajar mereka. Roh takut akan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu akan mengajar, akan melingkupi mereka, akan menuntun mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu hari-hari ini Tuhan akan mengalami Engkau lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini juga berkat supranatural tercurah dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna tercurah dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Perkenanan demi perkenanan yang luar biasa juga tercurah dalam nama Yesus. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kini tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus, di mana saudara perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti atau melukai saudara. Seperti Tuhan Yesus juga telah
mengampuni kita. Dan saya percaya biarlah melalui perjamuan kudus ini, hidup kita diubahkan. Saudara siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat pada hari ini kami boleh melakukan sebuah sakramen perjamuan kudus, di mana Engkau sendiri yang akan menjamu kami dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau seandainya ada sebuah dosa, kesalahan yang baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau bereskan dengan Tuhan sebelum kami melakukan sakramen perjamuan kudus, supaya kami percaya sakramen ini memberkati kehidupan kami. Tubuh dan darah Tuhan boleh menjadi berkat, mengingatkan kembali kepada kami pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk melakukan sakramen perjamuan kudus dengan hati pengucapan syukur. Amin. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, engkau bisa menyiapkan teh atau sirup yang berwarna merah dan juga roti kecil supaya saudara bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan sambil kita menyiapkan hati kita, mari kita pujikan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan dah makan lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ora para sekala bala para po. Mari kita ucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 po. Haleluya. Ora para sekala bala bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora
Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berpasrah bersama-sama. Ora para sekala bala. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi kata firman Tuhan di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa, terima pengurapan, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saksi di keluargamu, jadilah saksi komunitas, sekolahmu, pekerjaanmu, kotamu dan bangsamu. Terima kuasa, terima pengurapan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari corona di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Ora para segala para. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami di bulan yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan. Ya dan kini kita di basarnya untuk memberi. Yang bersuka cita boleh katakan Ya puji Tuhan. Ayo kita sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Di mana kami boleh beribadah secara langsung, kami boleh diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan biarlah kami terus menjaga minyak kami untuk terus menyala, untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Biarlah Tuhan kami jadikan hamba-Mu yang setia. Biarlah Tuhan di mana mungkin hari-hari secara mata, ada di antara kami yang menghadapi sebuah masa-masa kesukaran. Tapi kami percaya pada waktu kami mengalami sebuah tekanan, kami tetap menjadi orang-orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya kami terus akan mensupport pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Dan kami boleh menjadi berkat sehingga amanat agung boleh tuntas. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan bersukacita, sama-sama katakan amin. Ya saya persilakan para diaken. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
pernah dia mengecewakan. Apa? Yesusku tak pernah gagal. Yang percaya sama-sama. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama kita katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya ya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Terima kasih. Saudara, saya undang saudara buka kedua tangan saudara, buka hati saudara kepada Tuhan. Hura para sikara bala 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 bala. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anaknya Tunggal. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anak permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.